Kalau dari orang luar ya, ngomongnya itu lulusan luar negeri kok akhirnya jualan rempeyek. Emangnya untung ya? Kalau misalnya memang kalian udah ada pikiran untuk gagal gitu ya nggak usah dimulai gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kalian mau cuan besar, itu ya memang harus berani karena apapun yang kalian lakukan itu ada resikonya. Halo, nama saya Yesi Kalisa. Saya punya usaha namanya Peyek Nyai dan itu sudah berjalan selama hampir mungkin 3 tahunan lah ya, dari tahun 2018. Awalnya itu saya buatnya di rumah, itu iseng-iseng. Memang setiap hari tuh kita kalau di rumah suka buat rempeyek gitu ya, tapi setiap ada tamu yang datang, mereka tuh suka banget sama rempeyeknya dan akhirnya mereka selalu bilang bikin rempeyek lagi dong atau nungguin gitu kapan saya buat rempeyek lagi. Dan akhirnya saya kepikiran untuk jualan kecil-kecilan, awal-awal yang beli teman-teman dari PO. Tapi lama-lama saya masukin Instagram, akhirnya orderannya meledak gitu dan saya kepikiran untuk seriusin bisnis ini. Akhirnya saya ambil sertifikat BPOM, lalu sertifikat halal. Akhirnya terjadilah Peyek Nyai ini dan akhirnya sudah dikenal sampai luar kota dan luar negeri juga. Banyak orang-orang yang kalau misalnya mau pulang ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar negeri, mereka bawa oleh-olehnya tuh Peyek Nyai gitu. Background saya sebenarnya itu nggak ada di dunia F&B ya. Dulu saya kuliahnya itu ekonomi accounting di Los Angeles, di UCLA. Tapi saya suka kuliner gitu, jadi setiap ada restoran baru, saya selalu cobain. Dan orang-orang atau teman-teman saya itu kalau misalnya nanya rekomendasi makanan tuh sama saya gitu. Terus mereka selalu bilang, kenapa sih nggak jadi food blogger aja? Mungkin kalau food blogger belum pas kali ya, saya lebih cocok mungkin bisnis gitu. Awal pertama kali memulai usaha ini dengan modal berapa waktu itu? Untuk modal sendiri itu sangat minim ya, karena kan memang awalnya itu saya belum kepikiran untuk seriusin bisnis ini, itu hanya orderan dari teman-teman dekat saja. Jadi kita pakai yang sudah ada gitu, seperti tempat produksi aja kita dapur rumah. Itu jadi nggak ada biaya rental, nggak ada biaya sewa. Lalu untuk karyawannya aja itu hanya 1. Jadi saya pakai ART saya, jadi kita selalu ganti-gantian gitu. Kadang-kadang saya yang masak, terus dia yang packing. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang dia yang masak, saya yang packing, saya juga yang terima orderan gitu. Paling bahan-bahan baku aja sih keluar untuk modalnya gitu. Untuk kendala itu sih sebenarnya kompetitor ya, karena kan rempeyek ini sendiri itu banyak sekali saingannya. Dan kita kan memang kebanyakan promosinya itu digital marketing dari online, lalu dari marketplace gitu. Banyak banget yang meniru gitu. Jadi misalnya saya sudah foto bagus-bagus, lalu dipakai fotonya oleh orang lain gitu. Karena kan memang bentuk rempeyek sama semua gitu kan. Lalu banyak juga yang memang berusaha untuk nge-hack akunnya, seperti itu sih. Sempet kita udah jadi penjual terbaik yang nomor 1 di salah satu marketplace, terus ke-hack gitu. Jadi banyak yang berusaha untuk memang buat kendala sih gitu. Selama ini sih kita memang produksi dan sudah masukin ke beberapa tempat oleh-oleh, terus restoran-restoran gitu. Jadi memang awalnya saya sendiri yang tawar-tawarin ke mereka gitu. Berarti waktu itu turun langsung ya ke lapangan? Iya, awalnya memang kita kan memang dari sangat kecil, jadi harus saya sendiri yang turun tangan gitu, saya yang tawar-tawarin kayak gitu. Kalau sekarang sudah ada timnya sih. Untuk penolakan sering sekali gitu, karena kan memang awalnya itu mungkin mereka karena udah jualan rempeyek sebelumnya dan harganya itu di bawah saya. Dan sebelumnya mungkin brand saya itu belum dikenal gitu. Jadi mungkin mereka tuh bingung, ini rempeyek bisa dijual mahal begini apa bedanya gitu sama yang lain gitu. Jadi banyak sih penolakan. Tapi untuk sekarang mungkin brandnya udah lebih dikenal. Jadi saat sekarang malah saya yang dicari gitu. Saya itu orang yang sangat optimis dan berani ambil resiko gitu. Memang kalau misalnya jadi pembisnis itu kan semua memang ada resikonya. Jadi walaupun ada kesulitan apa-apa itu, saya selalu
jalanin satu-satu aja rintangannya gitu. Jadi menurut saya kegagalan itu sebuah proses ya, dan kita gagal itu kalau kita berhenti. Kalau misalnya kita memang selesain pelan-pelan itu saya yakin kita akan maju terus gitu. Sebenarnya ini kan memang resep warisan gitu ya dari ibu saya. Jadi awal-awal yang bikin itu memang ibu saya. Kenapa namanya peyek nyai itu karena nyai itu kan artinya nyonya. Jadi saya namain peyek nyai itu karena ibu saya gitu. Dan memang pas mau mulai bisnis ini, memang kalau misalnya sebagai owner kan kita harus mahir juga. Nggak bisa kita bergantung sama karyawan kita gitu kan. Awal-awal bikin itu hanya ada satu varian, yaitu rempeyek kacang yang orang-orang mungkin udah sering dengar ya. Tapi begitu makin berkembang, akhirnya kita sekarang sudah ada 6 rasa, yaitu kacang hijau, teri cabai rawit, teri Medan, udang rebon, kedelai hitam, kacang hijau gitu. Untuk kapasitas produksi sendiri, kita sekarang sih udah bisa jual ratusan hingga ribuan kotak per hari. Kalau awal-awal sih sangat sedikit ya, karena kan memang kita terbatas hanya di rumah, lalu emang PO gitu, dan yang buat kan memang terbatas. Kalau sekarang karyawan saya sudah lumayan gitu, dan yang produksi bukan saya lagi. Kalau sebulan itu mungkin bisa mencapai ratusan juta, dan kalau misalnya lebaran itu bisa hingga 3 kali lipat. Iya. Kalau dari orang luar ya, ngomongnya itu lulusan luar negeri kok akhirnya jualan rempeyek, emangnya untung ya gitu. Terus ketika pada lihat saya buat, maksudnya tempat produksi yang besar dan misalnya pakai dapur yang aluminium semua itu, mereka selalu meremehkan gitu. Sekolah mahal-mahal ke luar negeri tapi jualan rempeyek emang bakal untung gitu. Tapi maksudnya saya nggak pernah pedulin sih orang ngomong apa gitu, karena saya tahu dari hal kecil aja gitu, kalau misalnya memang jual kuantitas dan memang diseriusin, itu akan berbuah hasil yang sangat besar gitu. Dan iya, punya keyakinan, maksudnya terbukti juga gitu dari rumahan, dari karyawan saya hanya satu, saya sudah bisa menghidupi banyak karyawan gitu. Jadi jangan pernah ngeremehin orang jual apa sih gitu. Untuk harapan saya sih memang ini kan saya mempromosikan makanan tradisional Indonesia gitu, yang mungkin sudah dikenal. Tapi kenapa saya brandingin itu karena tujuan saya tuh untuk ekspor ke luar negeri. Jadi untuk memperkenalkan lagi ke mancanegara makanan tradisional Indonesia gitu sih. Untuk yang mau nyoba rempeyek, itu kita udah ada di semua marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.id, dan kita juga bisa ditemuin di beberapa restoran dan toko oleh-oleh seperti Cantik Manis, dan ada juga di bandara, itu sih. Bisa juga ke Instagram kita di @peyeknyai. Nah itu banyak juga ditanyain sama orang-orang, apa sih kelebihannya peyek nyai gitu. Kalau memang lihat dari segi harga, kita memang di atas, harga itu di atas rempeyek kebanyakan gitu ya. Kenapa? Karena memang bahan-bahan yang kita pakai itu sangat berkualitas baik dan pilihan gitu. Dan bisa dilihat juga dari toppingnya, kita nggak pelit-pelit gitu loh. Dan kualitasnya sangat terjamin. Kita juga udah ada sertifikat BPOM, yaitu kalau misalnya kebersihan dan kualitas itu memang udah standar BPOM gitu ya, dan kita juga udah ada sertifikat halal gitu. Tips dari saya sih, kalau misalnya memang kalian punya ide bagus, mau sekecil apapun itu, untungnya aja tuh sekarang era digital ya. Jadi kalian bisa meraih customer yang sangat banyak dengan modal minim
gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian punya produk atau ide yang bagus, kalian mulai aja dulu, jangan pernah takut gagal, karena yang bikin gagal itu memang kalau kalian stop gitu. Pokoknya sih yang sudah saya alami gitu ya, kalau misalnya memang kalian udah ada pikiran untuk gagal gitu ya nggak usah dimulai gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kalian mau cuan besar, itu ya memang harus berani, karena apapun yang kalian lakukan itu ada resikonya. Iya, rebahan aja ada resikonya gitu, kayak ya kalian nggak dapat duit gitu. Jadi kalian tinggal pilih mau resiko yang mana.